Oke. Dia pakai Aldous. Oh, Bung, ketika kamu bertemu dengan Yuzong di Gauntlet, Agak apa yang kamu pick? Yuzong yang range dong. Kamu range ya? Range kalau Kalau Cimo, Sama. apa hero-nya? Coba Obong dan Cimo. Ya? Paling aku clean, clean. clean lah. Paling clean, iya. Clean. Karena justru Kalau- mereka karena mereka pick Aldous ya dari Rebellion, jadi ya udah Nino-nya pakai Yuzong aja juga. Pak, aku Beatrix ya? Kamu Beatrix ya? Beatrix juga boleh sih. Nggak Sebenarnya masalah. oke, yang penting Bisa range. kabur, iya. yang penting range bisa kabur ke belakang Pokoknya juga. ngilu sih kalau Beatrix. Walaupun sekarang kan udah di nerf ya. Iya. Early-nya nggak terlalu kayak sebelumnya. Sebelumnya kan auto first blood. Terus kalau kita melihat di sini Iya. ada Aldous di sini, berarti pasif dari Yuzong curse touch-nya ini bakal masuk terus-terusan. Bisa masuk. Dia PD Aldous karena ada yang ngejagain. Ada Oke. if-nya. Dan langsung saja kita akan buktikan apakah kali ini Alter Ego berhasil membawa kemenangan di game kedua atau malah Rebellion Zion yang akan membalikan keadaan. Dan lihat, itu skin yang mana ya? Kok gue gak punya? Ih, baru yang MPL. Iya. Keren banget. Ih, Kamu udah punya? belum dong. Nanti udah punya. Tapi yang aku takut ya, dari Rebellion Zion tuh Jisanya sih. Ini kayak nggak boleh sembarangan masuk menurut aku. Kayak busanya. Oke. Tapi lihat Retribution di saat yang tepat. Devcode di sana udah tersangkut oleh satu buah Quest Shadow, tapi nampaknya masih bisa flicker ke arah belakang. Paluan last hit. Tidak terjadi first blood. Lihat, Dairon is coming, tapi Pak Kuito dan Sora Selema dari Merkel Boy berhasil mendapatkan satu buah Little Wonder nampaknya di sana. Berhasil mencolong atas pertahanan seorang Jisa yang udah nggak punya Retribution lagi, Memucon. Itu one hit ke arah Dev Coach. Tapi tidak ada first blood di 1 menit yang pertama. Dan coveran lihat, Rebellion Zion langsung. Khalidnya langsung rotasi juga ke area mid. Tapi kali ini Paul harus berhati-hati tentunya. Masih ada Angry Gloom dari seorang Udil. Memberikan damage tentunya dari seorang Lilia. Yang aku takutkan adalah Apa memang tuh? kita tahu Birul dengan Aldous ini bakal mengerikan di arah late game. Tapi kalau misalnya dia masuk ke gameplay dari seorang Lilia, kasusnya bakal beda tuh. Itu dia baru jalan sedikit pecah, berdepak gerbur gitu loh. Gak dapetin stack ya, Iya bro, pick off. bakal bener-bener dihabisin banget gameplay melee-nya. Jisa di sana, ada Oke. seorang Devcos tertangkap langsung di Petrify dan lihat Jisa! First blood telah didapatkan. Lihat, langsung ada teriakan maut dari tim Alter Ego. Langsung instant kill, Petrify mau gak mau digunain sama seorang Nino. Dan itu sangat efektif mendapatkan Jisa di early game seperti ini. Lihat, Val coba untuk membalikan keadaan. Shuelo, nampaknya kali ini ada terdengar sedikit turtle di arah top lane yang tidak bisa di counter oleh tim Rebellion Zion. Dairon masuk tanpa counter, tanpa cover dari seorang Val, itu bakal jadi useless banget. Dan lihat, Val kali ini berhasil coba ditangkap oleh seorang Paika, nampaknya berhasil harusnya. Nih, ding dong, tapi nggak dinaikin. Iya, digocek-gocek aja ya. Diusir aja dan itu yang aku bilang. Aku takutnya sama Jisanya yang gampang ke pick off ini di early-nya. Tuh. Jadi dia nggak boleh terlalu gegabah. Apalagi kalau dia udah nggak punya Quest Shadow Ji. Beda emang pro player sama publik ya. Apa tuh? Publik tuh kalau kayak gitu panik dia black choose dong. Hmm. Malah ke belakang, Dia flicker. dia flicker dulu. Ya kan? Iya bener banget, tapi di area atas Pai dan juga Dairon sepertinya bakal ada waktu masing-masing nih, punya dunia sendiri ya. Dari Yes. kedua EXP laner kita. Dairon ini dia nggak takut karena dia kasarnya bisa dibilang ada regen sendiri. Mhm. Emang Val ini depan banget ada Retribution. Almost dan Hampir. Sally Boy hampir. Almost is never enough. Memang sesuatu yang hampir itu tidak pernah cukup. Tapi di sini pergerakan dari Alter Ego mereka sudah mendominasi dengan ada 500 gold dan itu tidak terlalu jauh. Masih bisa dikejar. Udil mencoba dibalaskan keadaannya. Masih ada Black Juice. Udil, ayah Udil kali ini agak pasif. Dan kalau bisa kita bilang ya, dari Rebellion versus Alter Ego ini, mereka bermain pasif tapi team fight-nya besar, Pung. Iya, iya. Dan wow. Oke. Menculik karena dia sendirian coba zoning dan tiba-tiba dia nggak tahu ada Sally Boy di situ. Benar, masih ada lapis yang kedua tadi setelah adanya Edit. Oh, tapi langsung flicker shatter dari Dev Coach dan biru. Ke pick off. Ini persis sama game pertama ya, Ji? Yes, persis banget gameplay yang mereka lakukan. Mhm. Dan bahkan kalau bisa kita bilang dari Hayabusa itu sendiri, kita anggap dengan level yang cukup sama dengan 1, 2, 3, 4 orang dari tim Alter Ego. Nggak ada yang bisa dia solo kill. Iya. Nggak ada yang bisa dia solo kill untuk sementara waktu ini.
Oh, ini udah Dia mau solo kill siapa? gak ada kayaknya. Nggak Bung? Coba dia mau solo kill siapa aku tanya. Tapi lihat Defcoach di depan sana. Aduh. Coba untuk memberikan sedikit vision dan bakal langsung ada Sestrom dan bahkan Tyrant diselamatkan, execute Israel dan lihat di sini Hayabusa menuju ke arah Celiboy dan mereka ada 1v1 situation kali ini. Celiboy masih berhasil selamat. Retribution dari seorang Jisa pun gak bisa menumbangkan seorang Celiboy dan mereka bahkan mereka tetap harus kehilangan 1-1. Pai berada di garis depan. Jisa udah gak punya satu bar retribution. Akankah di reset? Yes, nampaknya di reset kembali dan fall. Akhirnya kali ini memberikan informasi kalau misalnya dia masih bisa untuk menahan sedikit pergerakan dari seorang turtle-nya. Tapi lihat udah maju kali ini pemain dari Alter Ego Esports semuanya mau berfokus dapetin turtle terlebih dahulu dan bahkan Nino pun sampai mengusir pergerakan dari Fall kali ini. Lihat itu pasifnya masuk semua, connect dan bakal ditabrak balik Circling Eagle. Langsung flicker mundur tapi Fallnya masih bisa diculik begitu saja. Akan ada pertukaran Nino kali ini tapi Defcoach bakal coba dikejar. Dari Shadow Kill-nya udah connect dan bahkan Birul pun berhasil ngedapetin turret juga di area bawah. Jadi ini apakah kerugian buat Alter Ego Kowawa? Itu Fall hampir saja dia tidak bisa selamat, kejedut palanya di sana. Dan untung ada pertukaran 2 untuk 1 ya tadi harusnya. Tadi Fallnya tumbang kan? Fallnya tumbang? Iya, Fallnya tumbang. Hampir aja tidak ada pertukaran, tapi lihat Celiboy dan mereka menuju ke arah top lane, menuju ke arah seorang Dairan dan langsung ada knock-out strike. Gak bisa dia melakukan kali ini defensif di arah top lane. Raging Sandstorm dikeluarkan dan gak bisa ngapa-ngapain lagi Dairannya Momo-chan. Dan tadi Alter Ego Esports pada mereka udah bagus ya untuk eksekusi turtle-nya. Tapi terlalu ngejar ke arah Fall sepertinya menjadi punishment sendiri untuk Alter Ego Esports. Yes, dan satu lagi Defcoach di sini adalah Edit, dimana kalau onwardnya miss akan berbahaya banget. Birul. Lihat tuh. Hampir aja Defcoach ini udah diprediksi juga sama Birul. Iya. Dan itu dia, mungkin dari onward kalau memang bisa pas masuk bagus banget untuk Alter Ego, tapi kita tahu ini juga harus diarahkan secara manual untuk bisa efisien dan efektif. Tapi dari Udil berfokus untuk terhadap turret terlebih dahulu di area bawah, tapi bakal coba ditahan Swallow lagi dan lagi masih punya Black Shoes dari seorang Udil. Bakal coba ditabrak kali ini, Raging Sandstorm-nya connect karena 3 pemain dan bahkan Udil tumbang. Darren kali ini mencoba untuk bertahan. Nino Quick Sun Guard save the day. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Dairan, tapi lihat Toko Strike dapatkan satu hantaman dari seorang Celiboy. The Miracle Boy Pang botak mengamuk di bottom lane. Lihat tadi Quick Sun Guard-nya ditahan banget, benar-benar disiplin dari seorang Dairan, tapi dia berhasil mendapatkan double kill. Itu poin yang cukup mahal. Jisa is coming. Dan juga seorang Pai. Jisa memilih untuk mendapatkan satu buah clear minion terlebih dahulu di mid lane dan item yang mampu wawas. Silakan. Yes, untuk Pai dengan glue yang cukup merepotkan kali Molten Essence, anti Quiras bahkan sudah ada untuk menangani Jisa. Dan kalau kita lihat memang sih rata-rata semua sudah hampir memiliki anti Quiras. Defcoach juga bahkan buyout ke arah dari anti Quiras. Jadi ini sangat mengantisipasi damage dari Dairan dan juga Jisa. Yes, betul banget. Dan Turtle kali ini nampaknya akan diamankan oleh tim Alter Ego kembali. Lihat di depan sana Val sampai nggak dikasih main. Ini gloomnya Jisa, udah ada satu buah Quiet Shadow dan bahkan kita lihat Retribution. Jisa again berhasil mencolong dari seorang Celiboy dan Miracle Boy, tapi ternyata Celiboy mengamuk. Tidak mau tinggal diam. Double kill telah diamankan oleh seorang Celiboy dan Miracle Boy. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka nggak bisa mendorong lebih dalam lagi karena clear minion dilakukan oleh seorang Swallow di arah mid lane. Jisa yang baru kita bahas ketika tadi sebelum game mulai mengadu Retribution, sangat berani dari dirinya dari season sebelum ini. Yes, dan bahkan dapat juga tadi itu membuat Alter Ego mereka harus reset juga untuk sisi fight-nya. Tapi bakal coba dikejar kali ini. Lihat Birulnya gak bakal dikasih pulang dan lihat onwardnya connect banget. Bakal coba di cover kali ini. Fall langsung ada Circling Eagle yang connect, tapi ternyata lihat backup dari Alter Ego mulai datang kali ini semuanya. Udil bener-bener free banget di area backline dan bahkan Fallnya sendirian. Bakal coba ditahan. Dairan pun masih bisa untuk ngikut, tapi dia bakal coba untuk nge-cover. Dibalikin keadaannya dan bahkan Dairan mendapatkan 3 pemain sekaligus kali ini, ngedapetin ngeculik 1, tapi itu bagus banget dari Dairan. Ayo Udil, where are you going? Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Dan Naya udah benar tumbang. Pai akan menjadi korban selanjutnya. Celiboy dan Miracle Boy mencoba untuk menyelamatkan seorang Pai. Besti, mau kemana Besti? Dan Pai berhasil kabur. Tapi lihat, Val tidak mau tinggal diam. Langsung mencoba invasi pergerakan dari Celiboy dan Miracle Boy. Dairan bersinar sekali dia di game kali ini. Gila, Raging Sandstorm-nya ditunggu pas dia dapetin momentum. Dia pakai itu semua, tapi Defcoach
pun tumbang begitu saja. Sementara di area bawah, Birul masih coba 1v1 dengan Selly Boy. Tapi Birul masih bisa survive dan dia masih bisa lari dari kejaran seorang Selly Boy setelah Defcoach keculik di area mid. Itu kalau tadi Birul masih ngajak by one, Birul yang tumbang. Iya. Birul yang tumbang. Karena Selly Boy udah bakal punya knockout strike di sana dan kali ini kita lihat Lord sudah menuju ke arah lane of down, sudah berdiri tegak gagah menantang di garis depan. Udah di depan sana, mencoba melumpuhkan seorang Dairen. Lihat Dairen DPS-nya, dibalikan keadaannya dan bahkan langsung ada satu Black Juice. Dairen kali ini Raging Sestrom ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tapi di depan sana Val, langsung ada Ayah Udil dan juga Selly Boy. Dan Medical Boy yang dipukul mundur oleh seorang Swallow. Lihat, langsung ada Seeker Viva RRQ karena bestie dari Kak Ramfli berada di RRQ. Dan nampaknya Birul di arah top lane sana. Oh my god, langsung di stun begitu saja dengan Petrify. Swallow tertangkap. Langsung ada satu Guiding Wind dan ternyata Pai harus mendapatkan apapun. Bisa, Defcoach, Dynamics Kami dan pakat Birul. 2 poin dari Fighter Team Rebellion. Dibalikan keadaannya. Selly Boy dan Medical Boy berada di arah rumput dan bahkan kali ini mereka udah kehilangan 3 orang. Jangan sampai mereka kehilangan 4 orang. Wih, ini bisa menjadi bencana untuk mereka. Raging Sesam, Nino versus seorang Dairen dan pakat unstoppable from Dairen. Wow, terabsen satu persatu, tumbang begitu saja di tangan seorang Dairen dan juga Fall kali ini. Rebellion Zion, mereka sekarang memegang kendali dan bahkan Lordnya juga diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports ke bawah. Iya, dan bahkan itu tadi executed yang sangat manis diperlihatkan oleh Dairen sendiri. Dan kita punya fun fact dari Grab bahwa Alter Ego ini sebenarnya memegang rekor game tercepat sekaligus yang terlama. Jadi kita harus menunggu sekarang Alter Ego. Mereka wajib untuk bisa ngebawa lagi game ini masuk lebih lama ke late game. Oh, langsung ke arah belakang Ayah Udil langsung menggunakan Black Juice-nya. Berhasil menyelamatkan dirinya. Pergerakan yang cukup mengerikan dari seorang Hayabusa Jisa. Ini kalau kita bisa bilang, Selly Boy bermainnya udah bagus banget. Iya. Mereka udah maksimal banget, lihat. Val ditangkap kembali. Dan lagi-lagi Defcoach ke arah belakang. Langsung ada Word Manipulation, Flicker digunakan mau gak mau dan bahkan Dairen belum mengeluarkan Raging Sestromnya. Dan problem Alter Ego adalah Dairen ini. Gameplaynya udah bagus, tapi lihat Birul. Where are you going? Mulai tertangkap Retribution dan bahkan Birul masih selamat. Raging Sestrom kali ini mencoba untuk memotong pergerakan. Selly Boy tershutdown. Ini bencana. Gila, nggak ada yang punya jawaban atas Dairen kali ini. Lihat semua pemain dari Alter Ego yang mencoba untuk maju dipukul mundur semuanya. Gak ada yang bisa numbangin Birul, padahal dia udah low berkali-kali. Dan follow up coveran yang menjadi jawaban dari Rebellion Zion. Ini Dairennya pas datang muncul aja Alter Ego Esports mereka langsung mundur. Ini juga nih DJ Khalid gak ada sopan-sopannya, ada turret lewat-lewat aja. Lihat kali ini satu Hayabusa mencoba untuk menggocek. Wow, kuat shadow yang cukup baik. Sedangkan di arah top lane sana Dairen fokus ke arah turret, ditangkap. Langsung ada seorang Pai dan bahkan Raging Sestrom dibalikan kembali keadaannya. Udah mulai tertangkap oleh Kak Ramfli. Tapi nampaknya di sana Dairen masih bertahan. Ada satu buah Second Eagle. Selly Boy udah mulai tertangkap. Des menuju ke arah belakang. Kak Ramfli seorang diri tak ada yang menemani. Dan bahkan Birul di depan sana bakal coba ditumpangi. Tapi ternyata Guiding Wind save the day. Oh my god. Oh, Jisa, what are you doing? Masuk sendiri bukan hal yang baik, Momo-chan. Kaget, sekaget-kagetnya, tapi kali ini lihat ada ward yang connect ke arah seorang Dairen lagi diselamatkan dengan satu buah Guiding Wind dan bahkan Fall-nya nahan damage di area depan. Ini gila banget dari Fall dan juga Dairen, mereka kayak ayo siapa mau sentuh saya sini? Yes, mereka udah tersinkronisasi satu sama lain. Lihat bagaimana tadi Dairen berani untuk masuk, Guiding Wind langsung nyelamatin dia juga untuk keluar dari sana. Yes, dan untuk player head to head kita oleh Lita kali ini Dairen dan juga Pai. Dan terlihat memang Dairen dengan Khalidnya ya. Opung, ini sebenarnya LG ya. Ini sama seperti yang mereka tumbangkan BTR. yes, benar. Dan bahkan itu yang aku mau nanya, Opung. Ini seorang Dairen udah di-commit, seorang Dairen udah difokuskan oleh Alter Ego, itu hal yang benar. Tapi ternyata masih belum bisa menimbulkan hasil. Apa yang harus mereka lakukan kembali, Opung Wawa? Tarik lebih dalam lagi sih, lebih tepatnya adalah jangan mengajak untuk fight di dalam real world manipulation. Karena kalau aku lihat dari tadi, Dairen tuh bakal lompat kalau ada real world manipulation dan musuhnya hit di ujung kotak. Mau keluar dari sana. Plus ya, ini real manipulation itu dilepas kalau resource utility yang dimiliki sama Alter Ego itu hampir semua udah habis semua, betul. YP balik lagi ya, real world manipulation. Memang dunia bisa memanipulasi apapun kali ini. PR ya Ji ya. PR banget. Selly Boy udah punya Malefic Roar. Dan bahkan dia bisa fokus ke arah Swallow sekarang. Kenapa? Karena Swallow ini bakal bonyok, tapi Pai lihat dengan golok yang dimiliki oleh DJ Khalid on the floor kali ini Dairen.
Di depan sana, akan coba fokus dan Lord diamankan oleh tim Rebellion Zion 2 kali. Oh, Jisa Biru? akankah dia mau masuk? No, dia menuju ke arah belakang. Tapi lihat di depan sana, seorang Birul mencoba diselamatkan. Tapi Sally Boy ditukar. Five mencoba melakukan Petrify. Swallow mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata di sana harus hilang. Di sini dibalikan keadaannya. Nino mengamuk. Jisa masih mau lebih. Belum ada satu buah Shadow Kill. Dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka membalikan keadaan. Raging Sestrap mencoba mendapatkan Pai. Dari seorang diri. Guiding One di sana. Nampaknya para pemain dari tim Rebellion Zion mereka kerugian di tangan mereka. Mereka berhasil kehilangan 2 playernya. Tapi Pai tertinggal. Nggak ada guiding one untuk seorang Pai. Dan Pai harus tumbang. Karena Flitter execute everybody. Dan bahkan lihat masih bisa bertahan juga dari fallnya. Setelah ada guiding one yang menyelamatkan seorang Dairen. Ini gila banget Pai-nya. Udah coba nempel ke arah Dairen. Tapi Alter Ego Esports mereka peka banget karena Lordnya udah mulai masuk kali ini ke area atas. Dan bahkan Jisa pun udah mulai maju kali ini. Birol juga udah mulai datang dan bahkan ditabrak Circling Eagle ke arah seorang Silly Boy. Tapi ada onward dan juga chapter dari seorang Defcos Oji. Oke, tapi dia gak peduli apapun terjadi. Fokus ke arah satu buah Shadow Kill. Ya Udel, Flicker berhasil menyelamatkan dirinya. Distraction yang dilakukan di arah bottom lane oleh tim Alter Ego berhasil. Mereka berhasil membuat tim Rebellion Zion tidak mendapatkan one strike push-nya. Berhasil menahan, mereset kembali. Mereka masih ada kesempatan untuk bertahan. Alter Ego, permainan yang luar biasa tadi. Mereka fokuskan Udil di sebelah kanan atas. Mereka bakal coba distraction ke arah kiri. Dan bahkan mereka mendapatkan poin yang banyak. Oke, itu satu. Tapi semakin late game, di game pertama ada Sicilian. Di game yang kedua masih akan ada Aldous. Tapi ini yang menurut aku ya, Biru harus masuknya timingnya pas banget sih sama mungkin utility yang masih dimiliki sama Rebellion Zion. Jadi kayak pas dia masuk, ada yang nge-cover. Nah itu kan karena dia udah keculik tadi di atas, di bawah sorry. Dan Jisa kalau tadi nggak di-cover sama Swallow, nggak ada Void Crystal, itu kayaknya Silly Boy masih bisa ngejar ke arah Jisa sih. Dan reset lagi kayaknya ini 16 menit. Alter Ego Esports ini harus mulai respect juga nih sama damage-nya Silly Boy. Udah punya melee vector, tentunya attack penetration-nya bakal lebih tinggi lagi. Semua itu untuk item defensif bakal lebih ditembusin. Fokus atas. Tapi lihat, Sally Boy dan Michael Boy damage terlalu besar. Dash telah dikeluarkan, tersangka dengan manipulation ke arah belakang. Tapi lihat Sally Boy hilang. Mencoba dibalikan. Black Juice telah dikeluarkan. Fokus ke arah 2 player dan bahkan Demko sangat menjadi korban kedua bersama dengan Lilia. Ini bencana. Tersisa 2 player dari tim Alter Ego. Lord akan muncul. Nino seorang diri. Tak ada yang menemani. Apakah single atau jomblo? Kita nggak ada yang tahu. Dan bahkan Nino hilang. Shutdown. Alter Ego. Ini bencana Momochan. Menyisakan Pai sendirian dan bakal ditabrak dengan Circling Eagle terkena stun begitu saja. Pai tidak bisa menahan damage kali ini, masih ada split-split tapi Biru dengan satu buat tonjokan langsung wipe out. Rebellion Zion take the game. Wow. Rebellion Zion 2-0 tanpa bisa memberikan kesempatan untuk